Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Asisten Bima Sakti di Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho membeberkan target apa yang diusung oleh timnya di ajang Piala Dunia U17 2023 nanti. Dengan adanya lawan-lawan tangguh tersebut, Timnas U17 Indonesia mengatakan bahwa timnya menargetkan diri untuk lolos dari babak penyisihan grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Dito Aryo Tejo untuk membahas perkembangan terkini persiapan Piala Dunia U17. Erick menegaskan bahwa proyek Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia nanti bukanlah proyek jangka pendek. Erick pun mengatakan skuad Timnas Indonesia U17 merupakan cikal bakal Timnas Indonesia U20. Nantinya mereka akan diproyeksikan untuk mengusung misi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Itu artinya, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti akan diserahkan ke Indra Syafri ketika usianya sudah beranjak lebih dari 17 tahun. Oleh sebab itulah, Erick mengingatkan bahwa seleksi skuad Garuda Asia ini harus berjalan maksimal meski kelihatannya seperti proyek jangka pendek. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan anggaran untuk Piala Dunia U17 melebihi 400 miliar rupiah. Itu agar persiapan pesta sepak bola dunia usia muda agar bisa berjalan maksimal. Politisi Partai Golkar ini mengatakan untuk anggaran 400 miliar itu, lebih dari 50% sisanya sudah ada di Kemenpora. Dito kemudian kembali menegaskan bahwa alokasi anggaran sisa itu pun untuk Piala Dunia U17 harus melalui tahapan-tahapan. Itu akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Jokowi pekan depan. Seperti yang kita ketahui, selain bertugas di Timnas Indonesia Senior, Sintayong memang mendapatkan tanggung jawab lain. Ia harus menukangi Timnas Indonesia U23. Piala AFF U23 sendiri akan menjadi agenda pertama Sin dalam 6 bulan ke depan. Ajang itu akan dilangsungkan di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Kemudian pada 6 hingga 12 Septembernya ada agenda lain yang tak kalah penting yang harus dihadapi oleh skuad Garuda Muda, di mana Timnas Indonesia U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ajang ini sangat penting sebab jika lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024, maka peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos Olimpiade Paris 2024 akan semakin besar. Kemudian awal 2024 akan menjadi masa yang cukup mendebarkan bagi Sintayong. Mulai dari 12 Januari 2024, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Perpanjangan kontrak Sin pun bisa berasal dari hasil turnamen ini. Indonesia secara resmi telah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kemudian muncul wacana untuk mengumpulkan talenta-talenta muda keturunan yang saat ini bermain di luar negeri, salah satunya Aaron Suitela yang digadang-gadang bisa masuk ke skuad Timnas Indonesia U17. Aaron Suitela sendiri pernah mendapatkan kesempatan untuk trial bersama klub asal Brazil Atlético Mineiro. Sang pemain rupanya memberikan kode di mana baru-baru ini terekam sedang memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Video Aaron memutar lagu tersebut lantas viral di media sosial. Salah satu akun yang membagikannya yakni Bola Insider. Nama bek kiri skuad Garuda Sein Patinama dikabarkan masuk daftar jual klubnya saat ini, Viking FK. Sementara dalam wawancaranya dengan redaksi footballzone.nl, pemain dia mengantongi satu caps untuk Timnas Indonesia Senior tersebut sudah punya rencana untuk pelabuhan berikutnya. Ia mengaku bakal tetap fokus untuk meningkatkan performa bersama Viking FK selama kontraknya masih ada. Namun Sein dilaporkan oleh media tersebut bermimpi untuk tampil di Eredivisie atau Liga Kasta teratas di Belanda. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Eropa masih terus bergulir. Ilyas Alhaf menjadi salah satu talenta yang telah disiapkan PSSI untuk membela Garuda. Ilyas sendiri sukses membawa timnya Almere City promosi ke Eredivisie Belanda. Saat selebrasi, ia pun turun ke lapangan dengan mengibarkan bendera merah putih. Baru-baru ini, Ilyas Alhaf pun juga menghabiskan masa libur kompetisi dengan menyambangi Bali sebelum ia kembali main bersama Almere City di Eredivisie Belanda. Meski memiliki darah Maroko, tetapi Ilyas Alhaf menegaskan jika ia lebih condong ke Timnas Indonesia jika PSSI memerlukannya nanti. Tidak sulit melacak darah Indonesia dari Ilyas Alhaf, di mana pesepak bola berusia 26 tahun ini mengaku kakek dan neneknya berasal dari Surakarta.
lalu menetap di Belanda. Bahkan dari itu wajar saja jika Ilyas Alhaus sempat mengibarkan bendera merah putih ketika membawa Almere City promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Justin Hubner, pemain belakang idola pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dengan karirnya yang semakin menanjak, media Inggris meramalkan Hubner sebagai salah satu dari 7 pemain muda yang siap menggebrak Premier League musim depan. Kemampuan bek berpostur 187 cm ini diakui berada di atas rata-rata, sehingga media Inggris Rising Ballers memberikan penilaian tinggi untuk Hubner, yakni sebagai pemain muda yang menjanjikan. Di sisi lain, peningkatan status Hubner bermain di IPL mungkin mengurangi kesempatannya untuk dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus disebut-sebut sebagai calon kuat dirtek timnas Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan ciri-ciri yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang menyebut usianya sekitar 60 tahun. Sementara Lothar Matthäus saat ini berusia 62. Tak cuma itu, dari pengamatan media, Lothar Matthäus sudah di-follow legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto.